kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya dalam mata kuliah dasar-dasar organisasi dan manajemen. Mohon maaf karena masih masa pandemi ya. Jadi masih kuliah diselenggarakan secara online. Insya Allah sampai akhir semester ini instruksi dari Menteri ya. Kuliah harus online, memang merepotkan, tapi mudah-mudahan semuanya juga diberikan kesehatan ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Diharapkan semuanya membuka kameranya jika memungkinkan. Kemudian di-mute ya. Walaupun di rumah tetap berpakaian rapih ya. Jangan sampai pakaiannya ya kalau mudah-mudahan tidak ada yang pakai celana pendek ya. Laki-laki biasanya tuh atasnya rapi, bawahnya celana pendek. Nah, mudah-mudahan ini semuanya rapi ya. Hari ini masih kita bahas karena ini adalah pengantar ya. Maka yang pertama akan kita bahas adalah mengenai RPS ya. Baik. Nah, ini RPS-nya bentar ya. Nah, mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang wajib ya. Diharapkan dengan mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa mampu memahami konsep-konsep organisasi dan manajemen ya, baik secara teori maupun aplikasinya dalam kehidupan berorganisasi. Kemudian karena ini termasuk KKNI jenjang 6, maka di situ diharapkan mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, kemudian seni ya pada bidang organisasi dan manajemen untuk menyelesaikan masalah-masalah keorganisasian serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kemudian menguasai konsep teoritis bidang organisasi dan manajemen secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang organisasi dan manajemen tersebut secara mendalam serta mampu menginformasikannya atau memformulasikannya dalam penyelesaian masalah ya, prosedural. Kemudian mampu mengambil keputusan. Jadi semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah organisasi dan manajemen ini itu diharapkan nanti menjadi para pemimpin yang handal ya, yang memiliki kemampuan teknis, kemampuan manajerial ya, kemudian juga memiliki kemampuan dalam hal pengambilan keputusan. Jadi masalah apapun yang ada di dalam organisasi harus bisa dipecahkan ya. Jangan sampai tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa menyelesaikan masalah organisasi. Karena pada dasarnya yang kita harapkan, profil lulusan yang kita harapkan untuk administrasi publik maupun untuk sains komunikasi itu minimal bisa mencapai tahapan manajer ya. Kalau administrasi publik ya pada organisasi publik misalnya, walaupun banyak juga yang menjadi pegawai pada pemerintahan atau pada organisasi swasta ya,
Nah, kalau yang komunikasi juga diharapkan bisa menjadi pemimpin dalam bidang keilmuannya. Selanjutnya, mata kuliah ini akan disampaikan selama 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu 14 kali tatap muka, kemudian 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Kemudian ada beberapa penugasan ya. Nah, pada pertemuan pertama ini masih pengenalan ya, pengenalan terhadap apa itu organisasi dan manajemen, mulai dari pengertian organisasi dan manajemen, kemudian perkembangan ya, teori-teori organisasi dan manajemen itu masih di pertemuan pertama. Kemudian yang pertemuan kedua mulai masuk kepada azas-azas organisasi dan manajemen. Pertemuan ketiga masuk kepada bentuk-bentuk organisasi, kemudian manajemen hasil karya keorganisasian. Yang pertemuan kelima pada prinsip-prinsip manajemen, kemudian fungsi manajemen, anatomi organisasi. Yang ketujuh, kemudian baru ujian tengah semester. Baru nanti setelah ujian tengah semester, kita akan masuk kepada desain organisasi mikro, desain organisasi makro ya. Kemudian lanjut di pertemuan berikutnya proses komunikasi, proses pengambilan keputusan, teori motivasi ya. Dan pertemuan ke-16 organisasi dan manajemen. Nah, buku yang utama sebetulnya organisasi dan manajemen, perilaku, struktur, dan proses. Tapi ini cari yang buku barunya ya, yang sudah direvisi, edisi revisi. Kalau yang ini buku lama ya, tapi sudah ada edisi revisinya ya. Nanti ada penugasan mahasiswa ya, penugasan mahasiswa baik yang individual maupun yang kelompok. Nanti ketua kelompoknya, ketua komite ya, Molda misalnya, itu membagi nanti satu kelompok kurang lebih 5 orang lah ya, untuk penugasan kelompok. Nah, untuk penilaian itu ada kehadiran 10%, kemudian kuis tugas 20% ya. Kita tidak ada praktikum ya. UTS-nya nanti 30%, UAS-nya 40% ya. Nah, karakter, sikap, dan kepribadian itu dinilai pada saat kehadiran ya. Nah, tugas kelompok nanti ada tugas laporan kelompok, diskusi kelompok, seminar atau presentasi, kemudian kerjasama kelompok. Nah, diharapkan mahasiswa bisa menulis artikel ya dari hasil kerja kelompok itu, bisa menulis artikel kemudian dipublikasikan pada jurnal ilmiah ya. Syukur-syukur bisa di jurnal ilmiah internasional. Kalaupun tidak ya di jurnal ilmiah nasional. Nah, kira-kira demikian rencana perkuliahan selama 1 semester ya. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat sehingga kita bisa kuliah dimanapun berada. Sekarang kan tidak jadi halangan ya, mahasiswa di mana saja bisa kuliah. Tidak perlu ke kampus ya, itu lebih terjaga karena apalagi sekarang PSBB lagi. Nah, hanya kalau di kampus memang dosen dan karyawan masih bekerja 50% ya. Jadi 50% di rumah, 50% di kantor. Nah, hanya mahasiswa 100% semuanya melalui daring. Karena kita tidak tahu siapa yang menjadi OTG gitu kan. Sekarang virusnya sudah semakin merajalela kemana-mana ya. Mungkin di antara
di sekitar kita mungkin juga ada virus gitu ya. Tinggal bagaimana kita menjaga diri, menjaga daya tahan tubuh supaya tidak virus tadi supaya tidak mengenai diri kita ya. Kalaupun misalnya bersinggungan tuh virusnya yang mati ya. Amin. Mudah-mudahan sehat semua. Ya ada dosen-dosen yang di universitas yang lain di sekitar Bogor sudah banyak yang meninggal ya, sudah ada yang meninggal. Jadi harus lebih hati-hati. Alhamdulillah sampai saat ini Universitas Juanda masih sehat semua, ya mudah-mudahan mahasiswanya juga sehat semua ya. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan bicara tentang pengertian organisasi dan manajemen. Ya. Kalau bicara tentang organisasi, bicara tentang manajemen, hampir semua dari kita tentu akan selalu bersinggungan dengan organisasi dan manajemen. Kenapa demikian? Karena pada saat manusia itu, pada saat lahir sampai pada saat meninggal, setelah meninggal pun masih bersinggungan dengan organisasi dan manajemen. Mengapa bisa seperti itu? Misalnya pada saat dia masih di dalam kandungan, ibunya pasti memeriksakan anak tadi ke rumah sakit. Rumah sakit adalah organisasi, ya. Jadi dia sudah sejak bayi sudah mengenal apa itu organisasi, ya. Jadi ada rumah sakit. Kemudian begitu dia lahir dicatat di catatan sipil untuk memperoleh akta kelahiran. Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, itu pun adalah organisasi. Besar sedikit, anak itu kemudian harus sekolah, mulai dari PAUD, ya, pra-TK, kemudian TK, sampai kepada sekolah S1. Nah, ini kan dalam rangka mencari ilmu, ini pun dilakukan di organisasi. Sekolah adalah organisasi. Kemudian setelah lulus bekerja di organisasi. Setelah bekerja maka menikah nih. Jangan dibalik ya. Jangan menikah dulu baru kerja, nanti nyusahin orang tua. Kerja dulu baru menikah. Ya. Menikah dicatat di KUA. KUA adalah organisasi. Tiba-tiba meninggal misalnya ya, setelah proses kan, ini kita kan hanya numpang hidup nih di dunia ini ya, sementara ya. Tujuannya nanti kan di kehidupan akhirat kelak. Tetapi karena walaupun sementaranya kan juga lumayan lama di dunia nih. Bisa 60 tahun, bisa 70 tahun, bisa paling lama 100 tahun misalnya ya. Nah, sementara itu kita harus mengisi kehidupan ini kan dengan sesuatu yang baik. Dengan kualitas hidup yang baik. Ya, karena itulah maka teman-teman mahasiswa mengambil kuliah supaya bisa memperoleh kualitas hidup yang baik, kan? Tujuannya kan seperti itu. Dan mudah-mudahan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, begitu meninggal harus dimakamkan. Ada retribusi pemakaman, ada dinas pemakaman, itu pun organisasi. Setelah meninggal pun, kalau ahli warisnya tidak membayarkan pajaknya, maka nanti makamnya ditumpuk oleh orang lain, ya, ditumpuk dengan makam orang lain. Tapi kalau dibayarkan ya masih ada ya.
Itu kan berarti sebelum lahir sampai setelah meninggal, manusia itu selalu bersinggungan dengan organisasi. Karena itulah memang manusia tidak bisa lepas dari organisasi. Manusia mana yang tidak mengenal organisasi? Ya mungkin manusia yang hidup sendirian di hutan belantara gitu ya. Dia tidak kenal dengan manusia lain sehingga dia tidak bersinggungan dengan organisasi. Hampir tidak ada di dunia ini yang seperti itu. Bagaimana hubungan organisasi, manajemen, dan administrasi? Kemudian pengertian organisasi, pengertian manajemen, perkembangan teori organisasi dan manajemen, kemudian posisi komunikasi dalam manajemen. Nah, hari ini kita akan bahas kurang lebih 5 pokok bahasan. Ya mungkin tidak persis 3 jam Ibu mengajar ya. Itu paling lama 1,5 jam. Karena makin lama kuota makin banyak ya. Baik, lanjut. Bagaimana hubungan antara organisasi, manajemen, dan administrasi? Ibu bahas dulu tentang ini, administrasi. Komunikasi menjadi nanti terakhir. Kenapa administrasi duluan? Kalau dalam konteks hubungan antara organisasi, manajemen, administrasi, dan komunikasi. Misalnya katakanlah ya. Nah, pada bagian bawah misalnya atau bagian atas ada administrasi. Ya. Administrasi itu apa? Ini kan sudah semester 3 ya, pasti sudah paham. Kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Itu menurut Albert Bukowski. Mengangkat batu dari sini ke sana oleh 2 orang itu pun bisa dikatakan administrasi. Jadi administrasi itu adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan di administrasi. Inti dari administrasi apa? Ini kita tulisnya ke bawah ya. Inti dari administrasi adalah organisasi dan manajemen atau organisasi, nanti inti organisasi adalah manajemen. Organisasi ada manajemen ya. Organisasi dalam arti statis, manajemen itu dalam arti dinamis. Inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Kenapa? Manajemen tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa dilaksanakan semua aktivitasnya kalau tidak ada kepemimpinan, kalau tidak ada orang yang memimpin, yang menggerakkan. Termasuk di dalam perintah Al-Quran, kalau ada beberapa orang, maka angkatlah 1 orang sebagai pemimpin. Ya. Karena kenapa? Kalau semuanya setara, maka ketika akan menentukan perjalanan, tentu akan berkonflik ya. Yang satu pengen ke kanan, satu pengen ke kiri, satu pengen lurus misalnya. Tapi kalau ada pemimpin, maka pemimpinlah yang mengambil keputusan apakah akan jalan kanan, jalan kiri, atau jalan lurus misalnya. Karena itulah dalam Islam kan mentaati pemimpin itu termasuk kewajiban warganya ya. Apa yang disebut dengan ulil amri, pemerintah atau pemimpin ya. Itu wajib kita ikuti, kita taati. Nah, inti dari kepemimpinan apa? Pengambilan keputusan. Yang membedakan pemimpin dengan yang bukan pemimpin adalah pemimpin itu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Keputusan itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ya. Keputusan. Nah, inti dari pengambilan keputusan apa? Human relation atau bisa jadi kita katakan komunikasi. Kenapa?
human relation. Bagaimana keputusan itu bisa dijalankan oleh semua orang kalau pemimpin itu tidak punya human relation. Jadi harus punya human relation bagaimana membuat agar orang-orang itu mau bekerja sesuai dengan kehendak pimpinannya. Ya. Kan inti dari manajemen itu kan melakukan aktivitas, ya. Melakukan aktivitas yang aktivitasnya tadi bisa melalui orang lain. Jadi menurut Witwaldo, sekarang baru balik ke sini, hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Menurut Witwaldo, organisasi itu diibaratkan sebagai anatomi daripada administrasi, sedangkan manajemen sebagai psikologinya. Jadi ibarat dalam satu tubuh, ya, organisasi itu anatominya, manajemen adalah fisiologinya. Organisasi menunjukkan struktur, sedangkan manajemen menunjukkan fungsi. Jadi kalau secara utuh adalah administrasi, strukturnya adalah organisasi, fungsinya adalah manajemen. Organisasi melihat administrasi dalam keadaan statis dan mencari pola, sedangkan manajemen melihat administrasi dalam keadaan dinamis dan bergerak. Organisasi dan manajemen merupakan ciri daripada administrasi. Itu ya, kalau menurut Witwaldo. Jadi ada hubungan antara organisasi dan manajemen serta administrasi. Sedangkan menurut Oliver Sheldon, organisasi itu dikatakan sebagai pembentukan suatu mesin yang efektif. Jadi ada mesin yang efektif. Sedangkan manajemen adalah eksekutif yang efektif. Administrasi adalah bimbingan yang efektif. Jadi ibaratkan kalau mesin itu, mesinnya adalah organisasi, orangnya, eksekutifnya yang menggerakkan mesin itu adalah manajemen, sedangkan administrasi adalah manual booknya, pembentukan bimbingan yang efektif. Administrasi menentukan tujuan, manajemen berusaha mencapai tujuan ke arah itu. Jadi, bagaimana manajemen mencapai sesuatu itu diarahkan oleh administrasi. Administrasi menentukan organisasi, manajemen menggunakan organisasi. Organisasi adalah mesin daripada manajemen dalam usaha mencapai tujuan akhir yang telah ditentukan oleh administrasi. Nah, itu menurut Oliver Sheldon ya. Sedangkan Henry Fayol, nah ini kalau melihat makna manajemen ini ada paham Inggris, ya ada paham Amerika. Di Henry Fayol itu termasuk paham Inggris. Manajemen diberi arti lebih luas dari administrasi. Kalau paham Amerika, administrasi itu lebih luas daripada manajemen. Kalau paham Inggris atau paham Eropa, ya, administrasi itu dimaknai sempit. Tata usaha, ketik mengetik, catat pencatat, itu administrasi. Ya. Itu paham Eropa. Sedangkan manajemen diberi makna yang lebih luas. Namun paham Amerika tidak begitu. Administrasi itu bukan hanya sekedar catat mencatat, ketik mengetik, gitu ya, atau tata usaha. Tapi justru administrasi itu adalah bagaimana menggerakkan orang lain, bagaimana melakukan kerjasama dalam satu wadah untuk mencapai tujuan, sehingga pengambil keputusan di Amerika lebih banyak harus memiliki kapasitas administrasi. Nah, hubungan antara administrasi dan manajemen baik dilihat dari proses kerja sebagai suatu dinamika maupun peristilahan yang tak dapat diragukan lagi, ya. Jadi sangat erat antara administrasi dan manajemen.
Nah, apa yang dimaksud administrasi dalam bahasa Prancis, maka dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan management. Jadi memang perbedaan paham antara manajemen dan administrasi. Nah, ini paham Amerika nih, Leonard Dwight. Administrasi berkenaan dengan manusia dan material dalam penyelenggaraan tujuan negara. Dan bahwa administrasi itu pada hakikatnya tidak lain daripada manajemen dalam arti luas. Karena itu di Amerika Serikat dikatakan bahwa administrasi itu mencakup manajemen dan organisasi. Jadi lebih luas ya. Selanjutnya ada pengertian organisasi menurut Chester Irving Bernard ya. Menurut Chester Irving Bernard bahwa an organization is defined as a system of consciously coordinate personal activities of force of two or more person. Jadi suatu organisasi itu diberi batasan sebagai suatu sistem aktivitas perorangan atau kekuatan dua orang atau lebih yang dikoordinasikan dengan sadar. Nah, baru pada masa Chester E. Bernard ini, yaitu tahun 1968, yang dia tulis dalam bukunya The Function of the Executive, ya, mulailah muncul kata koordinasi. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kata koordinasi. Ini mulai pertama kali harus adanya koordinasi di dalam organisasi, ya, berdasarkan pendapat Chester E. Bernard. Yang kita lanjutkan bahwa pengertian organisasi menurut Joseph Littrell, ya, bahwa organisasi itu diberi batasan sebagai satu sistem. Jadi dari dua pendapat tadi ya, Chester E. Bernard dan Joseph E. Littrell, itu organisasi adalah sistem ya, diberi batasan sebagai sistem perilaku orang-orang yang kait mengait dalam melaksanakan tugas yang telah membedakannya ke dalam berbagai subsistem. Jadi ada sistem, kemudian ada sub-subsistem. Sistem apa? Sistem perilaku orang-orang. Sistem perilaku orang-orang yang melaksanakan berbagai macam aktivitas yang dibedakan ke dalam sub-subsistem. Masing-masing subsistem ini melaksanakan satu bagian tugas dan usaha masing-masing dipadukan untuk mencapai pelaksanaan sistem secara tepat guna. Artinya, organisasi itu adalah sebuah sistem. Ya. Sistem itu kan terdiri dari input, proses, output, ya, outcome, nanti ada feedback, masuk lagi ke input lagi. Jadi, sebagai sebuah sistem dari aktivitas-aktivitas orang-orang. Nah, aktivitas orang-orang itu terbagi ke dalam sub-subsistem. Misalnya dalam organisasi ada subsistem bagian keuangan, subsistem bagian kepegawaian, subsistem bagian pemasaran. Nah, masing-masing subsistem tadi melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau pendapatnya Sundang P. Siagian, nah ini juga sudah lama ya, bukunya buku lama, belum diupdate, tapi memang ini termasuk tokoh administrasi publik yang awal-awal ya. Nah, setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih. Kalau melihat dari persekutuan berarti ada organisasi itu dimaknai sebagai wadah ya. Dimaknai sebagai wadah. Ada persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam satu ikatan hierarki di mana
Ada seseorang atau sekelompok orang yang disebut dengan pimpinan, dan ada seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Jadi kalau menurut Sundang Spesiagian, organisasi itu adalah wadah atau sekumpulan orang, di mana orang-orang ini bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang terikat dalam ikatan hierarki, di mana ada yang disebut dengan pimpinan dan ada yang disebut dengan bawahan. Jadi gampang kan untuk memahami dan menghafalkannya ya, menurut pengertian Sundang Spesiagian. Tapi yang sebelumnya organisasi adalah sistem ya, yang terdiri dari sub-subsistem, di mana sub-subsistem tadi itu mencerminkan pelaksanaan tugas atau aktivitas di dalam organisasi. Sedangkan menurut Herbert J. Hicks ya, dalam The Management of Organization, organisasi itu disebut sebagai struktur. Nah, sudah 3 ya, ada sistem, ada wadah, ada struktur, proses, di mana orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Ini pun termasuk definisi dari organisasi. Ya. Jadi, dari sekian banyak definisi, organisasi itu selalu mencirikan meliputi orang-orang. Jadi, bukan organisasi kalau tidak ada orang di dalamnya. Jadi baru dikatakan organisasi kalau di dalamnya terdiri dari orang-orang. Orang-orang tadi saling berinteraksi. Interaksi di antara orang-orang tadi ditata dalam beberapa macam struktur. Ya, ada yang sebagai pimpinan, ada yang kepala bagian, kepala seksi, gitu ya. Atau kalau di dalam konteks manajemen ada yang manajemen level atas ya, top management, kemudian middle management, kemudian low management, kemudian staff. Ya. Kemudian orang-orang dalam organisasi tadi mempunyai tujuan pribadi, beberapa di antaranya merupakan alasan untuk bertindak. Jadi organisasi memiliki tujuan, tapi orang-orang di dalamnya juga memiliki tujuan pribadi. Dan tujuan pribadi tadi harus selaras dengan tujuan organisasi. Bagaimana kalau tujuannya tidak bisa disatukan, Bu? Apakah nanti kita evaluasi, apakah tujuan pribadi itu merusak tujuan organisasi? Kalau memang itu merusak, maka mau tidak mau tujuan individu itu harus diselaraskan dengan tujuan organisasi. Kalau tidak bisa ya orang tadi harus keluar dari organisasi. Karena kalau dibiarkan berada di dalam organisasi maka akan merusak sistem, maka akan merusak organisasi. Kemudian interaksi ini pun dapat juga membantu berlomba dalam mencapai tujuan bersama yang meskipun berbeda tetapi berkaitan dengan tujuan pribadi. Jadi ya harus bisa diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi. Nah, sekarang masuk ke dalam pengertian manajemen. Hugh Parker misalnya, manajemen itu diartikan sebagai sistem yang kompleks. Jadi manajemen juga bisa bermakna sistem. Sistem apa? Sistem dari tujuan yang saling kait-mengait tadi, di mana ada nilai, ada pengetahuan, ada teknis, ya, yang telah manusia renungkan untuk mengatasi bentuk masalah yang bertubi-tubi, kerumitan dan ketidakpastian yang telah terjadi atau yang telah menjadi cap abad ini. Jadi menurut Hugh Parker bahwa manajemen itu adalah sistem yang kompleks. Sistem yang kompleks dari tujuan yang saling kait-mengait dengan nilai, pengetahuan, dan teknik manusia untuk mencapai
tujuan dan mengatasi permasalahan hidup. Itu menurut Hugh Parker ya. Selanjutnya menurut Douglas Foster, manajemen adalah proses. Kalau tadi sistem, menurut Hugh Parker itu manajemen adalah sistem yang kompleks, sedangkan menurut Douglas, manajemen adalah proses berkesinambungan. Kalau organisasi tadi, organisasi sebagai sistem, ya, kemudian organisasi sebagai perkumpulan atau wadah, dan organisasi sebagai struktur, ya, 3. Nah, manajemen sebagai sistem yang kompleks, manajemen sebagai proses yang berkesinambungan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana menyelenggarakan suatu perusahaan. Jadi, proses yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana menyelenggarakan suatu perusahaan. Itu menurut Foster ya. Sedangkan menurut E.F.L. Bragg, bahwa manajemen itu sebagai satu proses sosial yang mengakibatkan tanggung jawab untuk perencanaan dan pengaturan operasi suatu perusahaan secara tepat guna atau daya guna. Tepat guna itu efektif ya, daya guna adalah efisien. Kemudian ada pertanggungjawaban itu menyangkut penerapan dan pemeliharaan tata kerja yang tepat untuk menjamin ketaatan terhadap rencana-rencana dan bimbingan keterpaduan dan pengawasan pegawai yang ikut ambil bagian dalam perusahaan dan penyelenggaraan operasi. Ya. Ini kalau kita merujuk kepada pendapat Bragg. Ini buku-buku lama karena termasuk teori-teori awal ya, para cikal bakal yang melahirkan teori administrasi, organisasi, dan manajemen. Selanjutnya, Bragg masih mengatakan tentang perencanaan dan pengaturan aktivitas suatu perusahaan dalam hubungan dengan tata kerja dan kewajiban atau tugas-tugas pegawai. Jadi dalam satu organisasi itu mesti ada fungsi perencanaan dan pengaturan atau bimbingan sehingga bisa mengarahkan hubungan antara tata kerja individu-individu dan kewajiban-kewajiban individu tersebut terhadap organisasi. Sedangkan menurut Sir Charles Reynolds, manajemen adalah proses penyelesaian pekerjaan. Nah, ini juga masih melihat manajemen sebagai proses. Jadi manajemen sebagai sistem, kemudian manajemen sebagai proses. Ya. Proses penyelesaian pekerjaan melalui kantor perantara paguyuban. Fungsi manajemen adalah menangani paguyuban dengan mengingat pemenuhan maksud untuk apa hal itu diadakan. Ya, jadi di dalam pengertian manajemen ini terkandung bagaimana organisasi dijalankan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Ya. Nah, selanjutnya perkembangan teori organisasi dan manajemen. Ini pertama kali administrasi itu dikemukakan di tahun 1887 dalam buku yang berjudul The Study of Administration. Tujuan buku ini untuk menggugah para ahli ilmu politik agar mengalihkan perhatian dari politik praktis kepada politik teknis atau administrasi. Dalam perkembangannya administrasi itu lahir dari ilmu politik ya. Kalau politik praktis itu melahirkan ilmu politik, sedangkan politik teknis melahirkan ilmu administrasi. Pada awal perkembangannya, paradigma ilmu administrasi itu adalah berasal dari ilmu politik. Ilmu politik untuk ilmu administrasi. Ya.
Selanjutnya, pertumbuhan administrasi itu dinilai lamban dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu manajemen. Tapi kalau kita bedah antara ilmu administrasi dan ilmu manajemen itu beberapa hampir sama. Ya. Hanya kalau di ilmu manajemen itu ada matematika, ya, matematika ekonomi, tapi kalau di administrasi kan tidak ada diajarkan tentang matematika. Tetapi beberapa ilmu dasar seperti organisasi dan manajemen itu sama. Jadi bukunya mungkin akan sama dengan siswa manajemen, ya. Pertumbuhan administrasi tadi dianggap lamban, ya, seiring dengan revolusi industri. Munculnya teori manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor. Nah, ada revolusi Inggris sebelumnya, ya, kemudian terjadi revolusi industri, di mana setelah ditemukannya mesin uap oleh James Watt, ya, kemudian muncul pabrik-pabrik di mana-mana, apalagi setelah ditemukan listrik, maka terjadilah revolusi industri. Apa makna dari revolusi industri untuk kehidupan manusia? Beberapa produk yang tadinya dihasilkan secara manual mulai dihasilkan berdasarkan teknologi industri, ya. Kemudian terjadi perkembangan yang luar biasa karena ternyata industri ini memberikan dampak perkembangan yang cepat terhadap kehidupan manusia, ya. Yang tadinya lambat, manusia kemudian setelah ada revolusi industri mulai bergerak sangat cepat. Apalagi ditemukan beberapa temuan seperti listrik, ya. Setelah listrik ditemukan, mulailah ada barang-barang elektronik muncul. Apalagi setelah ditemukan internet. Hampir dunia itu tanpa batas, gitu, ya. Bisa saya di kampus bisa melihat isi kamar Anda misalnya melalui Zoom meeting ini, kan, bisa seperti itu. Kemudian menurut Frank Bankert dan Gilbert serta Henry James itu menunjukkan pentingnya penerapan manajemen ilmiah. Kalau tadi yang dianggap sebagai penemu atau bapak manajemen ilmiah itu Frederick Winslow Taylor, ya. Manajemen teknik oleh para wira swasta memperdalam jurang antara manajemen yang digunakan oleh dunia usaha swasta dan administrasi yang dilaksanakan di bidang pemerintahan. Jadi mulailah terpecah antara manajemen dan administrasi, di mana administrasi masuk ke bidang pemerintahan, sedangkan manajemen masuk ke dunia usaha swasta. Gerakan manajemen ilmiah sebagai the logic of efficiency dilaksanakan juga di pemerintahan. Jadi mulailah pemerintahan pun melaksanakan prinsip-prinsip manajemen. Ada 3 gerakan penting setelah revolusi industri di Inggris. Yang pertama adalah gerakan manajemen ilmiah dari F.A. Taylor, ya, di mana di sini meningkatkan hasil guna dan daya guna, pembakuan prosedur dan cara kerja, penghematan tenaga, biaya, dan material. Jadi yang pertama, gerakan manajemen ilmiah itu bagaimana membuat pekerjaan itu menjadi efektif dan efisien. Adanya prosedur, ada cara kerja, ada penghematan tenaga, biaya, dan material, ya. Kemudian gerakan hubungan insani yang kedua, Elton Mayer. Nah, di sini di human relation move on. Pada saat gerakan manajemen ilmiah, manusia itu dipandang sebagai robot, ya. Semua harus dikerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Sehingga manusia hanya dihitung bagaimana dia bisa bekerja secara efisien dan efektif. Nah, sementara perasaan-perasaan manusia atau kondisi-kondisi kemanusiaan itu tidak diperhitungkan. Maka muncullah gerakan hubungan insani yang mulai menginginkan memanusiakan
manusia, ya. Ada gerakan kemanusiaan. Gerakan ini menginginkan pengakuan terhadap sikap para pekerja, pengertian, kerjasama, sukarela, pengabdian, jaminan, serta hak-hak dalam mencapai tujuan badan usaha itu. Artinya menempatkan manusia itu dalam organisasi sebagai manusia. Manusia yang memiliki kelemahan, manusia yang memiliki kebutuhan, manusia yang memiliki kondisi-kondisi tertentu. Dengan gerakan hubungan insani ini, maka para perempuan misalnya punya hak cuti head hari pertama, cuti melahirkan 3 bulan. Bagaimana 3 bulan di rumah tidak bekerja tapi tetap mendapatkan gaji, gitu ya. Itu termasuk ke dalam gerakan hubungan insani. Selanjutnya gerakan teknologi informasi. Perkembangan berikutnya, organisasi itu dikuasai oleh teknologi informasi. Siapa yang menguasai informasi, maka dialah yang akan menguasai dunia, kan? Nah, makin berkembang gerakan yang berusaha untuk mengurangi ketidakpastian manajemen melalui kecamatan analisa. Unsur-unsur yang ikut menunjang keputusan, perancangan sistem, pemanfaatan komputer, information handling method, dan lain-lain. Tidak terbayangkan oleh kita dulu kalau kuliah bisa online seperti ini. Walaupun memang mata kuliah organisasi manajemen kan sudah blended ya, kadang-kadang ibu ngasih kuliah secara daring melalui Cisco Webex gitu. Tapi dalam perkembangan dunia saat ini, di mana teknologi informasi menjadi sangat penting, kebetulan juga ada wabah, akhirnya teknologi informasi menjadi menguasai kehidupan kita. Bisa dibayangkan kalau mahasiswa tidak bisa akses ke Zoom, tidak bisa ikut kuliah melalui Zoom, tidak punya handphone misalnya ya, tidak punya kuota, kan kebayang nggak? Sehingga tidak bisa menjadi ikut kuliah gitu. Ya, sehingga dipaksa semua orang sekarang. Kalau kemarin kan anak-anak juga dilarang megang handphone misalnya. Kalau sekarang malah semua anak harus megang handphone karena kuliah-kuliah atau sekolah-sekolah pun dilakukan secara daring seperti itu ya. Ini mahasiswa ya, di mute semua, tapi di chat tetapnya ngelobol ya. Ya, baik. Sampai di sini. Ngareng pula ya, ibunya capek ternyata ya. Baik ya, nanti Ibu buka dulu semuanya nih, kalau dibuka pasti rame nih. Ya, unmute. Baik, kalau ada yang mau bertanya silahkan ketik dulu di chat, baru nanti Ibu buka. Atau raise hand deh. Raise hand, nanti baru Ibu buka mute ya. Silahkan. Ada yang raise hand? Ini belum kelihatan ada yang raise hand. Mana Pak Beri? Tidak kelihatan Pak Beri. Oh ini Pak Beri nih. Ibu unmute. Pak Beri mangga. Ada yang mau ditambahkan nggak Pak Beri? Kameranya tolong dibuka Pak Beri. Pak Beri nak kemana ya Pak? Pak Beri, mangga Pak Beri. Ada yang raise hand nggak? Silahkan kalau ada yang mau bertanya.
Baik, kalau tidak ada yang bertanya ya, Ibu yang Rudi Haryadi, keluar masuk saja Rudi. Ibu yang mau bertanya nih. Pertanyaan pertama adalah bagaimana, ya silahkan dicatat ya pertanyaannya, karena nanti harus dijawab dalam bentuk makalah. Bagaimana pemerintah ya, selaku organisasi publik menyelesaikan masalah bagaimana pemerintah selaku organisasi publik menyelesaikan masalah kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ini gagasan Anda ya. Anggaplah saran dari Anda selaku mahasiswa terhadap pemerintah supaya pandemi COVID-19 itu cepat berakhir, dari aspek kesehatan bisa teratasi, dari aspek ekonomi teratasi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa sebesar apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk mengatasi ekonomi, ya, tapi kalau kesehatannya belum tuntas, itu sama seperti mengisi ember bocor. Jadi sebanyak apapun air dialirkan, tetap aja tidak mengendap karena embernya bocor. Ada yang mengatakan tuntaskan dulu kesehatan, baru bicara ekonomi. Tapi ada yang mengatakan ekonomi juga tidak bisa diabaikan karena orang sehat tapi lapar mati juga, itu matinya bukan karena COVID-19 tapi karena kelaparan. Nah, bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi COVID-19 ini? Kesehatan teratasi, ekonomi teratasi. Tuangkan gagasan Anda dalam selembar kertas saja. Diketik, jangan ditulis tangan ya. Pak Beri, mana Pak Beri sudah bergabung? Kalau belum bergabung ya, ini ada yang raise hand. Ageng ya. Ageng silahkan di unmute. Ya. Bu, saya mau bertanya. Kan di organisasi ada yang namanya koordinasi. Nah, mengapa koordinasi diperlukan pada setiap organisasi? Mengapa, pertanyaan yang bagus ya. Mengapa koordinasi diperlukan pada setiap organisasi? Nah, dalam organisasi itu kan terdiri dari, kalau organisasi dipandang sebagai suatu sistem, maka organisasi ini kan terdiri dari sub-sub sistem. Masing-masing sub-sub sistem tadi melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Ada kalanya kegiatan-kegiatan tadi bersinggungan dengan subsistem yang lain, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi supaya kegiatannya tidak tumpang tindih. Misalnya gini, di pemerintahan daerah ada yang disebut dengan dinas sosial, kemudian ada yang disebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ada yang disebut dengan apalagi Badan Pemberdayaan Masyarakat. Masing-masing badan tadi atau kantor atau dinas tadi ada yang memiliki program pengentasan kemiskinan misalnya. Dinas sosial punya program pengentasan kemiskinan. Kemudian Badan Pemberdayaan Masyarakat punya program pengentasan kemiskinan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga punya program yang sama. Kalau masing-masing tidak berkoordinasi, boleh jadi ada satu orang
yang menerima bantuan lebih dari satu, dan ada orang miskin yang tidak menerima bantuan dari mana-mana kalau tidak ada koordinasi. Nah, kalau ada koordinasi, oh si A mah sudah didaftar di dinas sosial, jadi nggak usah dikasih lagi dari perencanaan, dari badan perencanaan misalnya, seperti itu. Jadi harus ada koordinasi, karena kalau tidak ada koordinasi nanti bisa menyebabkan apa yang dilakukan oleh masing-masing subsistem dalam organisasi itu tadi tumpang tindih, sehingga efeknya, kalau contoh ya, kalau tadi programnya pengentasan kemiskinan, boleh jadi ada orang yang menerima program pengentasan kemiskinan dari berbagai pihak, tapi ada orang yang tidak menerima sama sekali. Itu akibat kurangnya koordinasi. Cukup ya, Ageng? Ada yang lain? Yang raise hand, coba silahkan raise hand, baru nanti dibuka. Ini kalau dibuka semua, rame soalnya. Ada lagi? Cukup ya? Nah, kalau oh ini ada Alvin ya, Alvin. Silakan di unmute Alvin. Iya. Bu, pengen nanya Bu. Ya. Bagaimana suatu organisasi mengurangi adanya miskomunikasi Bu? Bagaimana organisasi bisa mengurangi miskomunikasi ya? Nah, komunikasi itu kan penyampaian pesan ya, dari dari komunikator kepada komunikan. Jadi penyampaian pesan dari satu orang kepada orang lain. Ada kalanya kalau pesannya itu terlalu lama atau terlalu panjang misalnya, sehingga terjadi distorsi komunikasi. Informasinya itu berkurang. Nah, kalau terjadi distorsi, bisa terjadi miskomunikasi. Karena itulah maka penyampaian pesan ini harus disampaikan secara jelas, ya, mengurangi distorsi. Misalnya jangan terlalu panjang jaringannya, pesannya jangan terlalu panjang. Kemudian jaringan penyampaian pesan itu juga jangan terlalu panjang, sehingga tidak terjadi distorsi. Nah, kalau terjadi distorsi kan terjadi miskomunikasi. Kalau tidak ada distorsi, diupayakan tidak terjadi miskomunikasi. Memang paling efektif penyampaian pesan itu secara langsung. Akan lebih efektif dibandingkan pesan yang disampaikan secara tertulis atau melalui, karena kalau langsung itu kan kita bisa melihat ekspresi wajah, responnya langsung ditangkap, sehingga kalau terjadi kesalahan komunikasi bisa langsung diperbaiki. Tapi kalau melalui tertulis, melalui WA misalnya ya, SMS atau surat, itu bisa menimbulkan miskomunikasi, dan karena kita juga tidak bisa menangkap reaksi dari orang yang diajak bicara. Seperti itu. Ada lagi dari yang lain? Oh, ini Ageng raise hand lagi. Mana? Ageng, silakan. Kalau ini Bu, manfaat manajemen dalam organisasi apa Bu? Suaranya kurang kencang. Coba diulang. Manajemen dalam organisasi Bu. Manajemen dalam organisasi. Ya Bu. Ya, baik. Nah, tadi kan ada hubungan antara organisasi, manajemen, dan administrasi ya. Kalau menurut Witwaldo tadi kan, yang pertama menurut Witwaldo bahwa organisasi itu ibaratkan sebagai anatomi, sedangkan manajemen itu sebagai fisiologinya. Nah, manajemen dalam organisasi, organisasi itu strukturnya, manajemen adalah fungsinya. Jadi manajemen itu memang inti dari organisasi, kaitannya dengan organisasi sangat erat ya, karena manajemen yang menggerakkan organisasi. Organisasi tanpa manajemen
hanya berupa struktur statis yang tidak bisa bergerak, gitu ya. Tapi melalui manajemen, organisasi bisa melaksanakan aktivitas-aktivitasnya ke arah pencapaian tujuan organisasi. Gitu ya. Ada lagi? Cukup ya? Nah, tinggal tugasnya silahkan ditulis. Pak Beri, mana Pak Beri? Pak Beri, saya minta tolong dibuatkan Google Form-nya untuk upload tugas ya. Nanti Google Form-nya itu ditempel di LMS, sehingga tugasnya diupload di LMS, tapi bukan di LMS-nya, tapi nanti masuk ke Google Drive ya, Pak Beri. Nah, itu tugasnya tadi untuk melihat gagasan Anda ya, gagasan Anda untuk pemerintah. Edgar, mana Edgar? Nanti Edgar mau nanya ya, mana Edgar kan? Saya lihat dulu. Edgar raise hand aja Edgar supaya saya bisa unmute. Mana Edgar? Edgar nggak kelihatan. Coba raise hand, mana raise? Oh, Edgar nih. Edgar, kameranya dibuka tuh. Ya, silakan di unmute Edgar. Edgar. Ya Bu, masuk Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mana tuh wajahnya? Nggak bisa Bu, HP-nya rusak kameranya. Oh gitu, ya udah silakan. Jadi Egar mau nanyain tentang ini Bu, struktural organisasi, terus sama fungsionalnya itu apa, dan sistemnya itu kayak gimana ya Bu? Oh, struktur, fungsi, dan sistem. Ya, oke. Kalau lihat dari struktur organisasi itu adalah tatanan organisasi atau orang-orang yang akan menjalankan dari organisasi tadi. Misalnya pimpinan, ya. Misalnya pimpinan tuh, atasnya top management. Kemudian bagian kedua middle management. Selanjutnya low management. Nah, kalau di dalam dinas, misalnya dinas instansi, top manajemennya itu adalah kepala dinas. Kemudian di bagian bawahnya misalnya ada kepala bidang. Bagian bawahnya lagi adalah kepala bagian atau kepala seksi. Baru di bawahnya adalah staf. Kalau dalam perusahaan misalnya ada direktur utama, dirut. Kemudian bawahnya ada manajer-manajer. Baru supervisor, kemudian paling bawah adalah staff. Itu dari sisi struktur. Kemudian dari sisi fungsi, nah fungsi dari organisasi itu apa? Misalnya kalau di dalam manajemen, fungsi manajemen, ya ini hampir sama antara fungsi organisasi dan fungsi manajemen. Misalnya ada perencanaan, kalau menurut tadi, kalau manajemen, POAK misalnya ya, planning, organizing, activating, controlling. Nah, kalau organisasi, fungsi organisasi apa? Nah, fungsi organisasi misalnya ada yang disebut dengan kepegawaian ya, misalnya. Ada yang disebut dengan pemasaran, bisa saja sama ya. Ada bimbingan, arahan gitu. Nah, itu juga termasuk ke dalam fungsi organisasi. Kemudian sistem tadi ya. Nah, sistem itu, organisasi sebagai sistem adalah di mana organisasi tadi terdiri dari sub-sub sistem. Nah, sub-sub sistem itu juga bisa dianggap mencerminkan dari fungsi dari organisasi.
Organisasi sebagai sistem itu adalah organisasi menjadi wadah dari keseluruhan kompleks kumpulan orang-orang. Ya. Kumpulan orang-orang itu untuk apa? Untuk bekerja sama, mencapai tujuan. Orang-orang bekerja sama mencapai tujuan untuk untuk tujuan organisasi ya. Nah, orang-orang yang bekerja sama mencapai tujuan tadi berproses dalam sebuah sistem. Mulai dari input. Input itu apa? 5M plus 1I. Man, money, material, method, mesin, informasi. Ada man, sumber daya manusianya. Ada money, ada uang. Ada material, bahan baku. Ada method, cara kerja, metode. Mesin, teknologinya. Gitu ya. Kemudian ada informasi. Sekarang ditambahkan informasi. Nah, input ini kemudian masuk ke dalam proses transformasi. Disitulah ada aktivitas-aktivitas merubah input menjadi output. Yang dirubah apa? Misalnya raw material, tetapi raw material tidak bisa dirubah kalau tidak ada orang yang menggerakkannya. Karena itulah orang itu menjadi bagian dari sebuah sistem. Kemudian ditransformasikan input tadi menjadi output. Outputnya apa? Barang dan jasa. Nah, nanti barang dan jasa ini menjadi outcome yang dilempar ke pasaran, kemudian feedbacknya adalah bagaimana respon dari orang-orang tadi, apakah suka atau tidak terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dari organisasi sebagai suatu sistem tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tadi siapa ya? Edgar ya. Nah, kalau kurang puas bisa dibaca bukunya ya. Jangan hanya mengandalkan dari perkuliahan saja, tapi harus baca buku. Ya. Tugasnya diingat ya. Tadi apa tugasnya? Ini ada yang 2 orang banget. Boleh berdua, tapi absennya tetap satu-satu. Absen dilakukan di LMS ya, jadi Anda harus buka LMS juga, kemudian absen di situ ya. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini kuliah hari ini 1,5 jam ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari Ibu sendiri. Tapi kalau ada hal yang benar, itu datangnya dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau ada yang belum mengikuti kuliah ini, keluar masuk tadi sampai detik terakhir masih ada yang baru masuk gitu ya. Silahkan diikuti di YouTube. Jadi lebih lengkapnya ada di YouTube. Mari kita akhiri kuliah hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan sampai hari Jumat jam 4 sore ya. Di-upload di LMS, tetapi nanti linknya baru diberikan oleh Pak Beri ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.